Baik, inti-inti atom yang tadi kita sudah lihat dari reaksi-reaksi inti, itu yang pertama ada partikel alfa, kemudian ada beta, yang disebut sebagai elektron, sama aja ya, inti dari elektron. Kemudian ini inti positron, ada proton, neutron, dan gamma. Ini inti atom yang akan kita pelajari dan kita sudah lihat di video sebelumnya. Nah, partikel alfa kita sebut sebagai inti atom helium, memiliki nomor massa 4 dan nomor atom 2. Fungsinya biasanya menurunkan massa inti menjadi lebih kecil. Ya, karena dia sinar alfa, dia bergerak cepat dan berkemampuan untuk menembus benda sangat rendah. Bisa dihentikan oleh sepotong kertas. Nah, ini yang Anda harus tahu kalau misalnya inti atom itu ditambahkan di reaktan. Ya, kata-katanya itu biasanya menangkap atau ditembakkan gitu ya. Nah, itu biasanya inti atomnya ada di reaktan. Ini untuk berlaku untuk semuanya ya, semua inti atom. Kemudian kalau memancarkan atau melepaskan ya, ini penambahan inti atomnya dia di produk ini saya lagi. Kemudian untuk partikel beta, elektron berasal dari inti atom pada proses peluruhan inti, contohnya peluruhan neutron. Peluruhan itu artinya dia berasal dari reaktan meluruh menjadi inti yang lebih kecil. Ya, misalnya ini menghasilkan proton dan elektron ya. V ini adalah foton ya. Ini dia punya foton, menghasilkan foton. Contohnya thorium menghasilkan ya, Pa ya. Di sini yang beda adalah nomor atomnya bertambah. Jadi kalau dilihat di sini pelepasan beta itu biasanya ada penambahan jumlah nomor atomnya ya. Kemudian kalau positron itu penangkapan elektron dan biasanya untuk peluruhan proton ya. Kalau tadi peluruhan neutron biasanya melepaskan beta ya, peluruhan neutron dia melepaskan beta dan ada protonnya atau intinya ya, sama saja menghasilkan inti baru tapi protonnya lebih besar. Nah, kalau positron ini sebaliknya, yang meluruh adalah protonnya menghasilkan neutron, artinya ada pengurangan proton atau pengurangan nomor atom. Nah, ini baru ditambahkan beta positif. Oke. Nah, kalau betanya di penangkapan elektron memberikan efek sama dengan emisi positron. Kalau penangkapan beta negatif atau elektron, efeknya juga sama, dia akan mengurangi protonnya. Jadi kalau penangkapan elektron dan pelepasan positron, dan pelepasan positron ini dia mengurangi jumlah nomor atom inti pada inti. Ini awalnya 81, dia jadi 80. Nah, ini biasanya ada juga inti yang
bertanda ini berarti dia inti yang memiliki energi tinggi dan cenderung tidak stabil. Dia harus melepaskan energi. Nah, biasanya untuk melepaskan energi dia menghasilkan sinar pada panjang gelombang tertentu. Contoh ini sinar yang biasanya adalah sinar X atau sinar gamma. Inti gamma kan tidak punya nomor atom dan nomor massa, jadi dia hanya menstabilkan inti yang kurang stabil menjadi lebih stabil. Ya. Ini helium. Dan isotop radioaktif alami itu secara alami artinya dia bisa dia bisa meluruh dengan sendirinya dengan melepaskan inti atom. Dia bisa melepaskan partikel alfa menghasilkan thorium. Thorium bisa menghasilkan beta, menghasilkan Pa, Pa melepaskan elektron, dia menjadi uranium kembali. Jadi secara alami bisa seperti itu. Nah, ini kita sebut sebagai nuklida baru yang terbentuk dari peluruhan radioaktif. Ini ada istilah-istilah tapi tidak pengenalan saja ya. Ada namanya antimateri, yaitu partikel yang menghilangkan materi tertentu menjadi materi baru. Misalnya apa ditambah apa menghasilkan materi baru, jadi menghilangkan materi yang sebelumnya. Ada namanya anihilasi, itu positron dan elektron bermuatan sama besar tapi berlawanan, saling menghilangkan jadi dia saling menghilangkan nih. Jadi positron dan elektron bermuatan sama besar, jadi ada positron dan ada elektron tapi dilepaskan, cuman berlawanannya dalam arti ya di sini. Nah, ini jadinya kan dia ditangkap positronnya tapi melepaskan elektron kan. Jadi ini namanya anihilasi. Nah, ini bedanya antara reaksi kimia inti dengan reaksi kimia biasa. Kalau reaksi inti ini penyetaraannya berdasarkan isotop dan nomor atomnya. Kalau reaksi kimia kan rearrange by the breaking, pemutusan atau pembentukan ikatan kimia menjadi senyawa tertentu. Kemudian kalau kimia inti, proton, neutron, elektron, dan other elementary particle may be involved. Jadi proton, neutron, elektron yang terhitung di nomor massa maupun di nomor atom itu akan berpengaruh dalam reaksinya. Kalau yang kimia inti only electron in atomic, jadi hanya pemakaian bersama atau serah terima elektronnya dalam orbital molekul yang bisa membentuk atau memutuskan ikatan. Kemudian kalau kimia inti juga reaksinya bisa menyerap atau melepaskan energi yang sangat besar. Tapi kalau yang reaksi kimia biasa bisa menyerap maupun melepaskan energi yang cukup lebih kecil ya. Kemudian kalau kimia inti, ini yang paling penting, lajunya tidak berpengaruh terhadap temperatur, pressure maupun katalis. Jadi lajunya selalu order 1 dan tidak bisa dipengaruhi, atau lajunya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Jadi tidak bisa lebih besar lajunya atau lebih kecil gitu ya, dengan temperatur, tekanan atau katalis.
konsentrasi gitu ya. Nah kalau reaksi kimia, temperatur, pressure, konsentrasi katalis sangat berpengaruh. Ya, kalau ini selalu berjalan order 1, kalau yang ini bisa order 1, 2, 0, dan lain-lain. Kemudian ada namanya kestabilan inti, kita sebut sebagai pita kestabilan. Pita kestabilan ini menggambarkan perbandingan antara neutron dan proton. Ya, nah, pita kestabilan ini menandakan dia lebih cenderung berada inti itu stabil atau tidak. Jika neutron dan protonnya sama dengan 1, molekul itu cenderung inti tersebut cenderung stabil atau mendekati 1 ya. Inti lebih stabil. Jadi kalau misalnya ada inti atom, 2 inti atom Anda bandingkan, misalnya ini 2, 4, kemudian Y-nya itu ada 6 dengan 2, terus Z-nya adalah 2 dengan 5 gitu ya, itu 8 lah. Nah inti X akan lebih stabil kan, nomor massa atau bisa berapa aja kan isotopnya ya, yang penting nomor atomnya sama, jadi lebih stabil. Kenapa? Karena N per P nya 1 ya. Nah kalau misalnya dia berada di atas, N per P nya lebih besar dari 1, ini kemungkinan dia akan meluruh menghasilkan beta atau elektron ya. Kan tadi kan Anda lihat kalau menghasilkan beta kan dia menambah protonnya yang menjadi lebih besar atau nomor atomnya dan memancarkan beta atau elektron. Sedangkan kalau N per P nya lebih kecil dari 1, kestabilan intinya ya, jadi dia akan memancarkan positron. Kebalik ini tadi. Jadi protonnya akan berkurang. Ya, seperti yang ini. Kebalik ya, proton sama neutronnya. Benar ya. Protonnya intinya akan berkurang. Atau bisa menangkap elektron tadi ya. Proton tambah menghasilkan seperti ini. Jadi bisa positron decay itu peluruhan, atau electron capture. Nah, atau menangkap beta. Nah ini menentukan kestabilan dari inti atom tersebut ya. Jadi kalau peluruhan beta atau pelepasan beta pasti intinya nomor atomnya akan bertambah ya, protonnya akan bertambah. Sedangkan untuk peluruhan positron, neutronnya akan bertambah 1, protonnya akan berkurang 1. Tapi kalau misalnya koefisiennya ini 3, ya berarti berkurangnya lebih banyak ya.
Ini 3. Ini 3. Ya. Jadi tergantung koefisien, tapi umumnya dia akan protonnya bertambah, neutronnya berkurang. Kalau peluang positron, neutronnya bertambah, protonnya berkurang. Ya. Dan melepaskan fotonnya, ini foton semuanya. Kalau penangkapan elektron, ini contohnya misalnya argon menjadi Cl, dia berkurang nomor atomnya, ini juga berkurang nomor atomnya, jadi bertambah 1 neutron, berkurang 1 proton. Nah untuk alfa, jadi meluruh itu juga sama ya, bisa memancarkan. Jadi bisa ini disebut kalau di kalimatnya meluruh, memancarkan tadi, atau melepaskan sama. Dan kalau Anda ketahui, Anda biasanya tahu ada reaksi fusi dan fisi. Kalau reaksi fusi itu penggabungan inti ya, inti atom menjadi inti yang lebih besar. Ya, ada namanya reaksi fisi. Nah, reaksi fisi kita sebut reaksi peluruhan. Inti atom menjadi inti yang lebih kecil. Ya, jadi inti itu membelah, meluruh itu biasanya menjadi inti yang lebih kecil dan lebih stabil. Ya, kenapa inti itu bergabung ya? Karena dia ingin menjadi inti yang lebih besar, jadi yang lebih stabil juga ya. Kemarin juga di video sebelumnya bahwa inti yang tidak stabil itu memiliki nomor atom lebih kecil dari 84 ya. Ada juga di buku sama dengan 83 bisa juga. Ini di atas dari nomor atom 84 tentu kita sebut sebagai radio inti atau inti yang tidak stabil, yang radioaktif ya. Nah, ini kalau peluruhan pada massa yang besar, ini misalnya 98 jadi 49, ini dia juga bisa melepaskan alfa atau dia melepaskan neutron. Jadi kalau pita kestabilan dari reaksi peluruhan, Anda lihat di sini Mg yang hijau ini adalah inti yang lebih stabil. Mg dengan isotop 27 dia meluruh menjadi Al ya. Mg isotop 23 dia meluruh menjadi Na. Jangan dihafal, yang jelas Anda lihat dulu N per P nya. Ini N per P nya berapa? Kalau dilihat sini N per P nya ini kan mendekati 1 ya. Di mendekati 1, kalau yang ini N per P nya 11 per 12 ya. Yang ini 12 per 11. Ya. Jadi di bawah pita kestabilan ini di atas pita kestabilan dan lebih cenderung stabil. Jadi mendekati 1 atau 1 lebih bagus ya. Stable nuclide naturally. Kemudian kalau ini neon N per P nya 1. Kalau yang ini 11 ya, 11 per 9 kan, lebih besar dari 1 ya. Kalau ini lebih besar dari 1 tapi 1 komaan, gak apa-apa,
pasti dia lebih stabil daripada isotop Mg. Seperti itu. Jadi Anda lihat dulu mana inti yang lebih stabil, apakah dia lebih cenderung meluruh atau dia fusi. Ini kan fisi atau dia fusi gitu ya. Meluruh, sorry, ini meluruh juga. Ini juga meluruh. Ini juga meluruh. Apa dia lebih cenderung meluruh? Karena kan tadi beta decay kalau di atas, meluruhnya menghasilkan beta negatif. Kalau yang ini meluruh menghasilkan beta positif. Kalau di bawah kita kestabilan atau menangkap beta negatif ya, atau elektron. Seperti itu. Kalau Anda lihat dari percobaan, uranium ini dia bisa meluruh menjadi inti-inti yang lebih stabil dengan waktu paruh yang berbeda-beda, 25 hari, 5 kali 9 years, tahun. Jadi kalau Anda lihat inti uranium itu masih aktif. Kalau ada bom-bom nuklir menggunakan uranium pasti masih aktif ya, dan memiliki waktu paruhnya saja tahunan. Yang paling kecil itu yang ini, PO meluruh menjadi PB, itu sekitar 1,694 second. Dan ini melepaskan alfa, ini melepaskan beta gamma, ini melepaskan beta gamma gitu ya, ini melepaskan alfa. Nah, dan isotop yang stabil adalah PB misalnya, melepaskan alfa. Jadi saat dia meluruh melepaskan inti-inti atom memiliki waktu paruh yang berbeda-beda. Nah, kestabilan inti juga bisa dilihat dari, kalau tadi yang pertama adalah N per P-nya ya, dari N per P mendekati 1 stabil. Yang kedua juga bisa dilihat dari ganjil genap dari proton dan neutronnya. Jadi kalau dilihat di sini, inti dengan jumlah proton dan neutron keduanya genap itu lebih stabil daripada proton dan neutron keduanya ganjil atau perbandingannya berbeda. Out ini kita sebut ganjil ya, diganjil dengan ganjil. Yang stabil itu cuma 4. Nah, kalau ini ganjil dengan genap, yang stabil ada 50. Genap dengan ganjil, ini proton dan neutronnya ya, yang stabil 53. Kalau genap dengan genap lebih besar. Jadi kalau nanti ditanya kestabilan inti, manakah inti yang lebih stabil, Anda bisa pakai N per P mendekati 1 ya, atau mana yang lebih genap, aturan genap ganjil. Kalau genap protonnya, neutronnya juga genap, dia cenderung stabil. Nah, ini contoh misalnya yang genap adalah proton neutronnya 2 sama 2. Ini apa? Kalsium ya, helium. Ini oksigen ya, ini kalsium ya. Kalau protonnya 28, neutronnya 28 itu Ni. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa oksigen, kalsium itu stabil ya di alam. Kalsium pembentuk tulang kita. Jadi kita tahu kalau kalsium itu tidak stabil intinya, kemungkinan bisa meluruh gitu ya. Secara alami ternyata kalsium itu sudah stabil sebagai pembentuk tubuh. Kemudian kalau oksigen yang kita hirup itu juga sudah stabil, tidak meluruh. Jadi itu dua hal Anda bisa tahu kestabilan inti. Satu berdasarkan perbandingan neutron dan protonnya. Yang kedua dari aturan ganjil genap. Semakin yang genap dan genap, kecenderungan stabilannya lebih besar. Ya, baik tadi proton dan neutronnya.
genap-genap saya langsung saja. Oke, ini pembahasan berikutnya tentang kimia inti. Jadi ada 4 hal yang penting di kimia inti. Yang pertama Anda mengenal reaksi-reaksi inti ya. Dengan inti-inti atom tertentu ditambahkan, ditembakkan, atau ditangkap, atau dilepaskan ya. Memancarkan apa inti atom. Dan yang kedua tadi, yang pertama Anda mengenal reaksi inti. Yang kedua Anda mengenal kestabilan inti. Yang ketiga adalah energi ikat inti. Ya. Kemudian yang keempat nanti kita akan belajar adalah laju peluruhan inti. Yang ini sebenarnya kita sudah belajar di kinetika. Peluruhan inti itu selalu berjalan, atau laju peluruhan inti atau reaksi inti itu berjalan pada order 1. Anda sudah tahu order 1 bagaimana kan ya? Dillon konsentrasi 0 per AT dengan KT ya kemarin. Jadi ini 4 hal ini yang akan kita pelajari di kimia inti ini. Nah, sekarang kita ke bagian ketiga adalah energi ikat inti. Kalau Anda lihat di dalam inti atom itu kan ada proton dan neutron. Benar? Dalam proton dan neutron, makanya kenapa dia meluruh, inti itu bisa meluruh, membelah menjadi lebih kecil yang inti stabilnya. Karena dia punya, di dalamnya ini ada muatan positif. Semakin banyak muatan positif dan tidak dinetralkan oleh neutron, jumlah neutron, semakin tolak menolaknya tinggi. Jadi di dalam bola atau atom ini, inti atom ini cenderung ini tolak menolak kan, cenderung ini membelah. Nah, inti dengan 84 proton itu membuat dia tidak stabil, apalagi kalau jumlah neutronnya tidak sebanding dengan jumlah protonnya. Jadi inti proton dengan proton ini ingin membelah. Jadi inti positif dengan positif. Jadi ini inti ingin membelah. Menjadi inti yang lebih stabil. Tadi reaksi inti berjalan pada order 1. Oke, jadi tolak menolak positif proton dan proton. Jadi jika tidak diimbangi oleh neutronnya, dia akan tolak menolak. Buat inti ingin membelah. Ya. Nah, kalau kita lihat ini satuan massa atom, Anda tahu kan massa atom? Massa proton, massa proton U ini adalah SMA satuannya atau mass unit ya. Massa atom kita tahu 1,0073. 1,0073 massa neutron kita tahu 1,087 ya. Ternyata kalau kita timbang jumlah proton, misalnya ini inti helium ya. Helium punya 2 proton dan 2 neutron. Jadi nomor masanya 4 kan. Ya. Kalau kita lepaskan, kita keluarkan ini protonnya 2, neutronnya 2, dia menghasilkan massa proton ditambah massa neutronnya sebanyak ini. Kemudian ini adalah massa inti. Apa yang Anda lihat di sini, massa intinya
lebih kecil dari massa proton ditambah massa neutron. Ya. Jadi kalau bola-bola ini kita keluarkan, ternyata timbangannya lebih besar daripada dia di dalam inti. Apa yang kita bisa dapatkan? Berarti ada selisih massa di sini. Tuh. Nah, selisih massa itu akan menghasilkan energi. Energi namanya kita sebut energi pengikatan. Jadi karena massa proton sama massa tambah massa neutron, ini kita sebut nukleon ya. Nukleon itu adalah proton ditambah neutron. Di nukleon itu jumlah proton ditambah jumlah neutron ya. Nah, massa nukleonnya lebih besar daripada massa inti. Jadi massa nukleon lebih besar daripada massa intinya, itu memiliki selisih massa. Delta M kita sebutnya. Nah, selisih massa ini akan dikonversi menjadi energi. Selisih massa ini kita sebut sebagai defek massa. Artinya defek massa itu ada selisih dari jumlah massa dari massa proton dan neutron yang kita tentukan tadi ya, kita ketahui, kita kalikan dengan jumlah neutron yang kita kalikan dengan jumlah protonnya, kita jumlahkan itu ya massa nukleonnya ya, ini jadi defek massa atau kita simbolnya adalah delta M. Nah, defek massa ini akan menghasilkan energi. Energi itu disebut energi pengikat inti. Jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini. Di defek massa, selisih antara massa nukleon dengan massa inti. Ya. Ini menghasilkan defek massa ya, dari massa ya, defek massa yang dihasilkan dia akan menjadi energi yang dibutuhkan atau yang dilepaskan, energi yang dihasilkan untuk mengikat inti atom ini. Jadi untuk mengikat agar tidak membelah gitu, ya kan? Tadi kan kalau dia masuk ke sini kan kebanyakan proton, neutronnya dikit, makin lama makin tidak stabil ya. Nah, energi untuk masih mengikat inti tersebut untuk tidak membelah disebut energi pengikat inti. Jadi energi pengikat inti atau energi ikat inti juga bisa ya. Kalau dari Einstein kita dapat bagaimana cari energinya dari massa, yaitu dari E sama dengan delta M C kuadrat. M-nya itu massa atom, selisih massa atomnya. C kita tahu adalah 3 kali pangkat 8 meter per second ya, dan satuan energinya adalah kilojoule.
sekarang kalau saya tanya, semakin dia memiliki energi ikat yang lebih tinggi, semakin stabil nggak? Semakin stabil dia. Jadi energi ikat inti tinggi, artinya kan proton dan neutron ini bisa terikat dalam satu ruang, satu inti atom gitu ya. Benar? Semakin besar energinya, ya semakin dia tidak ingin membelah kan. Seperti itu. Nah ini kita dapat minus 0,0305, ini kita sebut sebagai defek masanya. Di massa yang hilang itu disebut defek massa. Ada di soal di buku, defek massa itu inti dikurangi nukleon, tapi nanti Anda dapatnya negatif kan. Nah, kalau di buku delta M itu massa nukleon dikurangi massa inti. Ini akan jadi positif. Kenapa? Karena massa nukleon tadi lebih besar ya dibandingkan massa inti. Ya, kalau kita lihat di buku, jadi pilih yang mana Pak? Nah kalau di buku lain itu memang karena energi ikat inti itu bisa kita sebut sebagai bisa berharga positif, bisa harga negatif, bisa melepaskan atau tapi harganya atau diserap gitu ya. Ya tidak masalah, yang penting Anda dapat delta M-nya. Tapi kalau di buku Anda pakai yang ini. Jadi kita massa nukleon dikurangi massa inti, biar Anda tidak dapat positif, tidak dapat negatif ya. Jadi kita pakai yang ini, jadi massa nukleon dikurangi massa inti. Ya, kalau di buku lain di Brady itu massa inti kurang massa nukleon, tidak apa-apa. Cuman yang akan kita pakai di buku itu ini, massa nukleon dikurangi massa inti. Ya. Nah kalau dia ada elektronnya, misalnya Li2+, ada muatannya ya, berarti kan ada pelepasan atau melepaskan 2 elektron ini kan. Intinya misalnya ini 3, ini berapa? 6 gitu ya. Ya. Terus dia bermuatan. Nah ini kan berarti ada jumlah elektron yang dilepaskan. Atau misalnya Cl-. Cl- kan berarti 17, ini 35, berarti kan ada 1 elektron ditangkap. Nah ini massa intinya akan berkurang oleh massa elektron, jumlah elektron nih, jumlah elektron yang dilepaskan atau ditangkap ya. Jadi pengurangannya di massa inti kalau dia memiliki muatan dalam intinya. Jadi ada inti kan, inti atom, tapi inti atomnya bermuatan. Nah ini dikurangi jumlah berapa elektronnya yang dia terlibat, dilepaskan atau ditangkap gitu ya. Nah ini pengurangan di massa inti. Ini berpengaruh pada defek massanya. Tapi kalau inti netral, tinggal massa nukleon dikurangi massa inti. Ini yang paling Anda pakai ya. Karena di ujian nanti yang dipakai adalah massa nukleon dikurangi massa inti, sesuai yang ada di buku. Ya. Nah karena kenapa negatif biasanya, karena energi yang ikat inti ini minusnya akan menghasilkan energi yang dilepaskan. Jadi
Anda tahu kan inti atom itu kenapa bisa radiasinya besar? Karena dia ada energi yang dilepaskan ini dari energi ikat intinya. Kayaknya dia negatif masa inti kurang masa nukleon. Jadi radiasi inti itu memiliki energi yang besar, ya, akibat perubahan defek massa yang terjadi. Ya, jadi Anda tahu kenapa radiasi inti atom itu sangat besar, itu dari energi pengikatan intinya yang besar, sehingga defek massanya juga bisa besar. Nah, ini kita dapat energi ikat intinya adalah M kali C kuadrat, MC kuadrat ya, MC kuadrat. Jadi M-nya ini kan tadi satuannya adalah SMA, kemudian ini satuannya meter per second kuadrat. Nah, SMA ini kita rubah ke SMA berapa kilogram. Kita rubah dulu ke kilogram, nanti dapat kilogram meter per second kuadrat, kita dapatnya adalah joule ya. Kilojoule. Anda harus tahu satu SMA berapa nih dirubahnya ke kilogram. Ini dia yang harus Anda catat ke gram ya. Jadi energi ikat inti ini tadi ya, ini yang saya dapat dari buku. Jadi energi yang dibutuhkan untuk memecah inti dalam komponen proton dan neutronnya. Jadi energi ikat inti sebenarnya adalah energi yang dibutuhkan untuk inti atom itu bisa lepas. Untuk inti atom itu bisa terikat dalam inti. Jadi kan ada proton, ada neutron. Nah, energi ikat inti itu energi yang dibutuhkan untuk mengikat inti biar tidak membelah. Kalau dia membelah, dia menjadi energi yang dilepaskan. Maksudnya gitu. Ya, kalau dia membelah, energi ikat inti akan menjadi energi yang dilepaskan, jadi negatif kan. Makanya defek massanya jadi inti per nukleon kan jadi negatif. Defek massanya akan menjadi energi yang dilepaskan. Jadi energi radiasinya. Ya. Jadi energi ikat inti dia endoterm sejatinya, ya. Tapi kalau dia meluruh menjadi inti yang lebih stabil, namanya energi peluruhan, disebut energi pelepasan dari atau minus dari energi ikat inti. Paham ya? Saya ulangi lagi, jadi energi ikat inti adalah energi yang dibutuhkan. Berarti kan endoterm ya, delta M-nya massa nukleon dikurangi massa inti. Ya, kalau ini bermuatan berarti ada satu elektron, nanti dikurangi sama kayak ini, dikurangi kalau dia ada elektronnya, dikurangi massa apa? Massa elektronnya dengan jumlah elektronnya. Ya, kalau nggak ada elektronnya dan intinya netral ya kurangi massa inti saja. Oke. Nah, kalau dia meluruh, misalnya F ini menjadi oksigen. Kalau dia menjadi oksigen, ini kan berarti dia tambah positron kan. Nah, ini dia akan melepaskan energi. Energinya dari minus binding energi, minus dari energi ikat, energi peluruhannya. Ya, tapi energinya namanya energi peluruhan.
karena dia harus melihat selisih massa peluruhan antara oksigen dengan fluor, inti oksigen dengan fluor. Ya, kita pakai ini untuk efek massa inti atom ya. Jadi ada 9 proton, 10 neutron dikurangi massa F. Massa F ketahui seperti ini. Dan dapat binding energinya sekian ya. Kemudian kita konversi E sama dengan M. Jadi ini masih defek masanya ya. Binding energinya jadi joule. Gimana dapatnya ini? Jadi dari E sama dengan delta MC kuadrat jadi 0,1587. Massa proton ini, massa neutron ini. Pak, ini saya ingat nggak massa proton? Nggak usah. Massa proton, neutron, elektron itu sudah diketahui di soal ya. Jadi cuman dia jangan dibulatin, dia harus ada 5-6 angka desimal ya di belakang koma. Nah, nanti Anda mau bulatkan jadi 4 desimal boleh. Yang jelas dia tidak boleh dibulatkan jadi 1 desimal atau 2 desimal ya. Lebih bagus 6 desimal juga, seperti yang tadi ya. Cuman karena ini ini lebih kecil kan, yang 4 desimal, jadinya hasilnya 4 desimal ya. Kita dikurangi 4 desimal. Angka pentingnya ya, ini 4. Oke. Kemudian ini dikali dengan 1,667 kali 10 pangkat. Jadi awalnya ini harus pakai desimal yang sesuai dengan massa desimal dari massa proton dan neutronnya ya. Minus 24. Kalau ke kilogram berarti 1,667 kali 10 pangkat minus 27 ya. Bagi 1000 lagi. Kilogram kali 9 ya, langsung 3 kali 10 pangkat 8 itu ya. Saya bisa langsung 9 kali 10 pangkat 16. Oke. Anda dapat 2,37 kali 10 pangkat min 11 joule yang meter kuadrat per second kuadrat kan joule ya. Ya, jadi sama dengan, bisa bilang seperti ini, joule. Ini joule per inti atomnya. Nah, nggak, dalam satu inti atom fluor dia punya energi ikat intinya sekian joule. Nah, kadang di soal ada yang ditanya berapa energi ikat intinya per nukleon. Kalau per nukleon kan tinggal ini joule per inti atom, inti F lah ya, F fluor. Kalau per nukleon tinggal dibagi dengan berapa nukleonnya, 19 ya kan. Kan nomor massa itu nukleon. Ini Anda akan dapat berapa energi ikat inti joule per nukleon. Satu inti atom ada 19 nukleon ya.
Untuk inti atom F ada 19 nukleon. Oke. Kita dapat segini. Jawabannya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 12 ya, joule per nukleon. Jadi kadang ditanya adalah joule per inti atom berapa atau joule per nukleon berapa. Ini untuk energi ikat intinya. Jadi Anda tahu dapat 2,37 dari mana ya? Jadi kalau per nukleon tinggal dibagi berapa jumlah normal masanya. Nah, kalau misalnya kita mau cari satuannya joule per mol untuk 1 mol inti atom, ingat diapakan kalau kita ubah per molnya adalah suatu partikel dikali dengan bilangan Avogadro ya. Jadi untuk 1 mol inti atomnya berarti energinya 2,37 kali 10 pangkat min 11 joule per inti atom, sama kayak jumlah partikel atau molekul foton gitu ya. Ini per, kalau di struktur atom kan per foton gitu ya. Oh, ini per inti atom dikali bilangan Avogadro. Inti per mol. Anda dapat berapa? Kalkulatornya 2,37 kali 6,022 14,272 ya, kali 10 pangkat 23 kurang 11 12 joule per mol. Kalau kilojoule kan 9 ya. Anda lihat ini 10 pangkat 9 radiasi yang bisa ditimbulkan oleh inti atom. Sangat besar ya. Untuk satu intinya energi ikatnya seperti ini. Untuk 1 molnya 10 pangkat 9 miliar. Kalau Anda tahu energi kan, kalau reaksi kimia kan paling 1000 joule, 1000 kilojoule atau ratusan ribu kilojoule. Ini kalau Anda lihat 10 pangkat 9 kilojoule untuk 1 mol inti atom. Ya. Ini Anda sudah mengetahui mengapa reaksi radiasi inti itu sangat besar dan bisa menghancurkan satu kota ya, karena radiasinya miliar-miliar kilojoule untuk 1 mol inti atom.